Jika cinta itu suatu dosa, ampunilah dan maafkanlah. Hamba akan turut perintahmu. Hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Akan hamba simpan. Biarlah orang lain tak tahu, tetapi izinkan hamba ya Tuhan. Ini pernyataan jujur Hayati kepada Tuhan. Dia mengadukan rasa yang muncul dalam dirinya. Ya Tuhan, kok muncul rasa ini? Kok ada rasa cinta ini pada makhlukmu yang lain? Kalau ini dosa, ampuni dan maafkanlah. Dan selanjutnya tetap hamba akan turut perintahmu, hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Jadi ini dia bertekad, meskipun ini cinta, meskipun ini fitrah, rasa yang tidak bisa aku tolak ya Allah, hamba akan tetap mengikuti perintahmu, menjauhi laranganmu, menetapi kewajiban darimu. Yang pertama, ini saya ambil dari potongan-potongan yang ada di novel. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan dari bagian-bagian novel itu tentang cinta adalah jalan masuk dan jalan keluarnya cinta. Di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, ternyata ada satu pandangan yang menurut saya menarik. Menurut Buya Hamka, jalan masuknya cinta yang paling mudah itu adalah rasa kasihan. Tapi nanti rasa kasihan ini juga, kalau tidak hati-hati, juga akan menjadi jalan keluarnya cinta. Jalan hilangnya cinta. Coba kita lihat ya kalimat-kalimat yang menunjukkan itu di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan cinta adalah melalui beberapa pintu. Ada dari pintu sayang, ada dari pintu kasih, ada dari pintu rindu. Tetapi yang paling aman dan kekal ialah cinta yang melalui pintu kasihan itu. Jadi ini ceritanya kan, awalnya memang Hayati ini bersimpati, kasihan terhadap sengsaranya Jainuddin. Jadi dia melihat betapa anak muda ini kalem, pendiam, tapi sering disia-siakan, sering diterlantarkan orang hanya karena dianggap orang asing. Nah ini Hayati ini kasihan. Meskipun Jainuddin tidak tahu kalau dikasihani oleh Hayati. Kalau Jainuddin ya memang senang saja lihat Hayati yang ayu, yang cantik, yang lembut. Tapi awalnya sebenarnya Hayati itu perasaannya adalah perasaan kasihan. Kasihan itu kan, ya kata dasarnya sama sih, kasih, tapi ada akhiran an. Beda dengan cinta, beda dengan sayang. Kalau cinta itu kan fokus pada perasaannya, perasaan sukanya. Kalau sayang itu fokusnya pada perhatiannya. Ada kasih. Kasih itu fokus pada kerelaan untuk memberi, untuk membantu. Nah, kasihan itu dekat dengan itu. Kasihan itu berarti rasaku, aku letakkan padamu. Dalam arti, kalau bahasa istilah psikologi ini lebih ke empati. Jadi empati, aku turut merasa kesedihanmu, aku turut merasakan kesulitanmu, aku turut merasakan kesengsaraanmu. Orang yang empatik ini mudah nantinya jatuh cinta, jatuh sayang pada yang dia empati. Ya tidak harus laki-laki dan perempuan. Kalau kita kasihan pada tetangga kita yang miskin, pada saudara kita yang yatim, itu kan nanti ujungnya kita sayang pada mereka, kita cinta pada mereka. Sehingga kita lenyapkan ego, kita membantu mereka. Jadi menurut Buya Hamka,
Yo, kasihan itu cinta yang paling baik. Untuk jalan yang paling baik untuk memperoleh cinta. Karena tahap selanjutnya dari kasihan itu adalah cinta. Yo, silakan teman-teman setuju apa enggak dengan pandangan ini. Semoga enggak dipakai untuk modus ya teman-teman. Mungkin dipakai untuk modus biar dia jatuh cinta padaku. Tak tampilkan sisiku yang menyedihkan, menyengsarakan biar dia kasih. Nah, ini menurut saya, mengapa saya angkat, karena menurut saya ini menarik. Mungkin bisa bahan diskusi teman-teman. Tapi sebaliknya juga, kasihan bisa jadi jalan keluar dari cinta. Jalan keluar itu bukan solusi, tapi jalan cinta turun derajatnya, jadi orang tidak lagi cinta. Hanya kasihan saja. Tuh, kalau ini komentarnya Hamka kepada peristiwa ketika Hayati menerima lamarannya Ajis. Jadi Hayati ini ada momen ketika dia merasa ragu-ragu, merasa Jainuddin ini memang apa ya pantas jadi suamiku. Kok ndak update ya, anak ini ndak gaul. Yang lain anak muda-muda seperti itu, dia kok masih saja seperti ini. Ada momen begitu Hayati ini. Nah ini makanya ada kalimat dari Hamka, dari lurah belas kasihan mendaki ke puncak bukit cinta. Sekarang telah menurun kembali kepada lurah kasihan. Dan cinta bila mana telah menurun kepada belas kasihan, tandanya lama-kelamaan dia akan berangsur turun. Kalau yang tadi dari kasihan ke cinta, kalau ini sebaliknya, dari cinta jadi kasihan. Ketika awalnya cinta, sekarang kasihan, kata Hamka, ya biasanya lama-lama cintanya surut. Karena kasihan ini sesuatu yang sifatnya sementara, tidak selamanya. Kalau situasi orang yang dikasihani berubah, ya bisa jadi kasihannya hilang. Beda dengan cinta. Kalau cinta itu, apapun kondisi yang dicintai, cinta tidak akan berubah. Tapi kalau dari cinta, hanya tinggal kasihannya saja, ya biasanya lama-lama cinta itu akan susut dan hilang. Jadi jalan masuk dan keluarnya ternyata sama, yaitu rasa kasihan. Ini pendapatnya Buya Hamka. Yo silahkan teman-teman mendiskusikan ini. Apa benar rasa kasihan itu bisa memancing orang, membawa orang ke dunia cinta, sekaligus membuat orang terpental dari dunia cinta. Hayati tadi, ketika dia tahu asiknya kehidupan anak muda kota sebagaimana diperagakan oleh Ajis dan kawan-kawannya, dia kasihan melihat Jainuddin. Dia ragu-ragu, sebenarnya dia ingin ninggal Jainuddin. Apa ya pantas Jainuddin sama aku? Wong Jainuddin anak out of date, bahasanya hari ini kan itu. Tapi dia kasihan pada Jainuddin. Mosok ya Jainuddin tak tinggal. Padahal kita sudah sekian lama saling berbagi rasa, saling berjanji untuk setia. Mosok tak tinggal, kasihan. Nah ini teman-teman ya yang mungkin mengalami momen ini harus hati-hati. Berarti cinta sudah turun hanya ke level kasihan saja. Ya sudah, kita sudah pacaran lama Pak, sudah bertahun-tahun. Kalau mau saya tinggal dia, kasihan. Kalau sudah sampai cinta tinggal kasihan, itu katanya biasanya ya akan semakin susut, semakin susut. Biasanya nanti ada masalah kecil saja dibesar-besarkan. Seolah-olah itu problem yang besar yang tidak bisa dimaafkan. Padahal itu problem kecil saja. Itu berarti mungkin selama ini sedang ngempet. Hanya kasihan saja mau ninggal kok tidak tega. Khawatir dianggap dia tidak setia. Baik, ini menurut saya penting pelajaran pertama untuk bahan refleksi. Wajah cinta kita dalam hidup ini seperti apa. Oke, ini yang unik. Terus kita belajar lagi sekarang. Nah, ini tadi yang saya sebut. Ini yang khas, berbeda. Karena yang menulis novel ini seorang ulama. Maka menurut saya ada unsur yang kuat sekali dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk ini. Selain budaya Minang,
adalah, bahasa saya, keterlibatan Tuhan. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan cinta kita. Itu yang mungkin tidak mudah ditemukan dalam novel-novel yang lain, khususnya kita ya yang Muslim, karena Hamka kan ulama. Ada banyak sebenarnya bagian-bagian dari novel itu yang menunjukkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, menerima bahwa cinta itu fitrah, cinta itu anugerah. Tapi Hamka mengajarkan kita bagaimana mengelola cinta itu agar tidak nabrak norma-norma agama. Bahkan kalau teman-teman nanti jeli, mungkin ada yang ingin pakai jadi bahan skripsi. Kalau sekedar budaya Minang, jadi tentang budaya Minangnya yang agak keras sehingga membuat Zainuddin dan Hayati susah, itu di beberapa bagian novel itu ada nada kritiknya. Kalau yang tentang budaya Minang. Tapi kalau yang tentang syariat ketuhanan itu kelihatan memang Hamka ingin kuat di situ. Tidak boleh nabrak, melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Meskipun sudah jatuh cinta. Nah ini ada kalimat. Misalnya ini doanya, keluhannya seorang Hayati. Ketika dia merasa jatuh cinta kepada Zainuddin. Setelah Zainuddin menyatakan cintanya. Coba perhatikan, ini pelan-pelan Hamka mengajari kita cara kita mengekspresikan cinta. Ini keluhannya Hayati kepada Tuhan seperti ini. Ya ilahi, berikanlah perlindungan kepada hambamu. Perasaan apakah namanya ini ya Tuhan? Tunjukkanlah ya Tuhan, dan nyatalah sudah kelemahan diriku. Apalah pertolongan yang dapat kuberikan? Dia meminta budi kepadaku. Aku hanya Tuhan takdirkan menjadi perempuan, jenis yang lemah. Tidak ada kepandaianku, hanyalah menangis. Tuhanku, sebenar-benarnya hambamu ini kasihan kepada makhluk yang malang itu. Oh Tuhanku, hamba sayang akan dia, hamba cinta dia. Jika cinta itu suatu dosa, ampunilah dan maafkanlah. Hamba akan turut perintahmu, hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Akan hamba simpan, biarlah orang lain tak tahu, tetapi izinkan hamba ya Tuhan. Ini pernyataan jujur Hayati kepada Tuhan. Dia mengadukan rasa yang muncul dalam dirinya. Ya Tuhan, kok muncul rasa ini? Kok ada rasa cinta ini pada makhlukmu yang lain? Kalau ini dosa, ampuni dan maafkanlah. Dan selanjutnya tetap hamba akan turut perintahmu, hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Jadi ini dia bertekad, meskipun ini cinta, meskipun ini fitrah, rasa yang tidak bisa aku tolak ya Allah, hamba akan tetap mengikuti perintahmu, menjauhi laranganmu, menetapi kewajiban darimu. Ini menurut saya ini pelajaran dari Buya Hamka. Cinta yo cinta, tapi tolong jangan diekspresikan di jalan yang melanggar perintahnya, nabrak kewajiban kita, kemudian membantah kebaikan, kebenaran yang sampai pada kita, meskipun itu ya cinta. Ini kalau saya ini bisa diperluas, tidak hanya cinta laki-laki dan perempuan. Cinta kita pada apapun jangan sampai nabrak Allah di level apapun. Sering saya sampaikan, cinta yang ada dalam diri kita itu anugerah yang luar biasa dikaruniakan oleh Allah pada kita. Kita jadikan cinta itu kendaraan kita untuk menuju Allah. Kita jadikan cinta itu anugerah dari Allah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi
Caranya begitu. Kalau dalam agama ya anugerah dari Allah itu kan tidak mungkin negatif. Dia pasti positif asal kita bisa menggunakannya di jalan yang positif. Maka mendapat anugerah apapun, harta, kepandaian, kesempatan, kekuatan, kekuasaan, termasuk cinta, semoga bisa kita gunakan untuk semakin mendekat kepadanya, kepada Allah. Nih, jadi kita memperoleh cinta itu dari Allah, kita menjalani cinta dengan tetap melibatkan Allah, dan perjalanan cinta kita tujuannya adalah Allah, sehingga setiap saat kehidupan kita dengan bekal cinta ini semakin dekat dengan Allah. Itu rumusnya. Kita lanjutkan lagi bagaimana cara melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam cinta. Nah, kalau tadi kalimat-kalimat dari Hayati, sekarang kalimat-kalimat dari Jainuddin. Ini komentarnya Jainuddin. Ini menegaskan yang saya sampaikan tadi. Kalau ada kepercayaanmu demikian, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakanmu. Jadi ini kan tadi Hayati memasrahkan semua kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan disambut oleh Zainuddin, kalau kepercayaanmu demikian, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakanmu. Ini kalau bahasa hadis qudsinya, ana inda dzonni abdi. Kalau kita punya prasangka positif, ya insya Allah itulah yang akan terjadi. Sembahlah dia dengan khusyuk. Ingat dia di waktu kita senang, supaya dia ingat kepada kita di waktu kita sengsara. Dialah yang akan membimbing tanganmu. Dialah yang akan menunjukkan haluan hidup kepadamu. Dialah yang akan menerangi jalan yang gelap. Jangan takut menghadapi cinta. Ketahuilah bahwa Allah yang menjadikan matahari dan memberinya cahaya. Allah yang menjadikan bunga dan memberinya wangi. Allah yang menjadikan tubuh dan memberinya nyawa. Allah yang menjadikan mata dan memberinya penglihatan. Maka Allah pula lah yang menjadikan hati dan memberinya cinta. Jika hatimu diberinya nikmat pula dengan cinta, sebagaimana hatiku, marilah kita pelihara nikmat itu sebaik-baiknya. Kita jaga dan kita pupuk. Kita pelihara supaya jangan dicabut kembali oleh Tuhan. Cinta adalah irodat Tuhan. Dikirimnya ke dunia supaya tumbuh. Kalau dia terletak di atas tanah yang lekang dan tandus, tumbuhnya akan menyiksa orang lain. Kalau dia datang kepada hati yang keruh dan kepada budi yang rendah, dia akan membawa kerusakan. Tetapi jika dia hinggap kepada hati yang suci, dia akan mewariskan kemuliaan, keikhlasan, dan taat kepada ilahi. Jadi inilah caranya kita melibatkan Allah dalam cinta kita. Berarti caranya apa? Kita hidupkan cinta sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita sembarangan sehingga cinta itu oleh Allah dicabut kembali. Ini boleh jadi bahan refleksi kita. Misalnya kita jatuh cinta, sekian lama sudah berjanji sehidup semati. Kok tiba-tiba rasa cinta itu rasanya kok semakin berkurang atau bahkan hilang. Mari kita refleksi, jangan-jangan cinta itu kita hidupkan dengan cara atau di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan jalan yang membuat Allah tidak berkenan. Yus, teman-teman ngerti sendirilah seperti apa jalan yang Allah tidak berkenan itu. Sekarang begitu menggebu-gebu, besok kok tidak ada rasa lagi ya.
Dekat denganmu, melihatmu, sudah tidak ada getarannya lagi. Jangan-jangan itu isyarat cinta di dada kita, di hati kita sudah diangkat oleh Allah. Karena kita salah menggunakannya. Kita, kalau dokter itu kita malpraktek. Salah pakai. Jalan yang keliru. Semakin menjauh dari Allah. Sehingga Allah mencabutnya. Maka mari kita hidupkan cinta, mari kita hidupkan kasih sayang dalam hidup ini di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai Allah mencabut kasih sayang yang sudah dianugerahkannya pada kita. Baik, jadi ini hikmah kedua yang bisa kita ambil. Tadi hikmah pertama tentang cinta dan rasa kasihan. Sekarang tentang cinta yang melibatkan Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Boleh ambil nafas sebentar, minum-minum dulu. Biar tidak terlalu penuh isi kepalanya. Diberi space dulu sedikit-sedikit. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya bisa kita ambil pelajaran dari tenggelamnya kapal Van der Wijk dalam hal cinta adalah aspek kekuatan dan kelemahan cinta. Ini menarik karena cinta ini dalam hidup kita dia bisa kekuatan sekaligus kelemahan. Dia bisa sangat membantu kita meraih apapun yang kita inginkan, sekaligus dia bisa jadi penghalang yang paling kuat, paling susah ditembus, yang meruntuhkan kita. Coba kita belajar beberapa bagian dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini misalnya kalimat ketika Zainuddin dan Hayati akan berpisah sementara. Tadi kan ada ketika hubungan mereka digunjingkan banyak orang sehingga mereka memilih mengalah. Zainuddin menjauh dulu, tidak tinggal di kota yang sama. Nah, ini kalimat perpisahan mereka. Ini kata-katanya Hayati. Zainuddin, kekasihku, berangkatlah. Biar jauh sekalipun ku lepaskan. Tapi harapanku hanya sebuah. Engkau sekali-kali tak boleh putus asa. Jangan diberi hatimu berpintu sehingga kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis salih sedan, tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan, menempuh onak dan duri penghidupan. Berangkatlah, dan biarlah Tuhan memberi perlindungan kepada kita. Ini kan kalimat-kalimatnya optimis, terasa kuat, terasa tegar. Boleh yang ingin belajar citra perempuan dalam novel Van der Wijk ini, nanti di beberapa bagian kelihatan bahwa Hayati ini lebih tegar, bahkan lebih rasional dalam hal tertentu dibandingkan Zainuddin. Zainuddin lebih banyak main perasaan. Jadi kalau pakai teori yin yang itu, kalau teman-teman baca novel ini rasanya bukan Zainuddin yang, tapi Hayati yang. Sementara Zainuddin itu lebih ke yin. Kalem, pendiam, kemudian tidak banyak bicara, suka menyendiri, kebalikannya Hayati. Maka kalimat-kalimatnya juga nadanya nada yang, nada semangat, penuh gairah. Sementara ini jawabannya Zainuddin. Kata Zainuddin, amat besar harganya perkataanmu itu bagiku. Saya putus asa, atau saya timbul pengharapan dalam hidupku yang belum tentu tujuannya ini, semuanya bergantung bukan kepada diriku, bukan pula kepada orang lain, tetapi kepada engkau sendiri. Engkaulah yang sanggup menjadikan saya seorang gagah berani, tetapi engkau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Engkau boleh memutuskan harapanku, engkau pun sanggup membunuhku. Ini kalimat-kalimat Zainuddin. Ada nada pasrah di situ, ada nada cinta yang sangat dalam di situ, ada nada
kesetiaan tak terbatas di situ. Makanya tadi saya sebut ini nadanya lebih ke nada yin. Tapi maksudnya Hamka dengan kalimat-kalimat ini, cinta itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Tapi kalau tidak hati-hati bisa juga dia menjadi titik lemah. Ya seperti kata-kata Zainuddin tadi, engkau yang bisa membangkitkan aku dengan semangatku, tapi sebaliknya engkau juga bisa membunuhku. Engkau bisa memutus harapanku, bahkan engkau bisa membunuhku, membuatku sengsara. Bisa juga engkau membuatku orang yang gagah berani. Ini Hamka ingin menunjukkan disitulah kekuatan sekaligus kelemahan cinta. Kalau tidak hati-hati, cinta akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita pintar mengelolanya, tepat mendayagunakannya, dia akan jadi kekuatan yang luar biasa. Minggu lalu kita belajar tentang Khusro Shirin. Bagaimana satu orang yang biasa-biasa saja, bukan orang luar biasa namanya Farhat, yang hanya seniman pahat biasa bisa menghancurkan gunung, nembus gunung karena cintanya dan harapannya terhadap cinta. Tapi begitu kecintaannya dikabarkan meninggal, detik itu juga dia meninggal juga. Itu kan berarti dia kekuatan yang dahsyat, tapi juga titik lemah yang luar biasa. Itu juga ada kalimat yang menunjukkan bagaimana cinta bisa membuat orang lemah dan jatuh. Ini kalimat setelah Zainuddin patah hati. Laki-laki menyimpuh, menadahkan tangan harapan di hadapan seorang perempuan yang dicintainya. Kalau harapan itu masih ada, tetapi turunlah mutunya sebagai laki-laki. Kalau orang telah jelas enggan, dia masih mendekat juga. Tetapi kalau cinta telah mendalam, walaupun bagaimana tebalnya perasaan sebagai laki-laki, badan meremuk juga, laksana ayam terkena penyakit menular. Ini Hamka menceritakan kondisinya Zainuddin dengan menunjukkan biasanya laki-laki itu gengsi. Biasanya laki-laki itu yang jantan adalah tidak mungkin dia mengemis-ngemis minta diterima cintanya. Apalagi sudah jelas ditolak. Kalau ada laki-laki yang seperti ini, jangan ngaku laki-laki. Turunlah mutunya sebagai laki-laki. Kalau orang telah jelas enggan, dia masih mendekat juga. Semoga tidak ada yang tersinggung ya dengan kalimatnya Buya Hamka ini. Kalau ditolak ya sudah, kalau tidak diterima ya sudah. Cari yang lain lah, jangan ngotot di situ terus. Nanti mutu laki-lakinya turun. Ini saya potong dari novel ya, bukan dari saya. Tapi katanya Buya Hamka, kalau memang cinta itu sejati, cinta itu sampai mendalam, sejantan apapun laki-laki, sekuat apapun laki-laki, kalau ditolak atau diputus cintanya, badan meremuk juga. Laksana ayam kena penyakit menular. Jadi tidak usah gaya jantan, karena kalau itu memang benar cinta, ditolak, dipatahkan cintamu, badanmu akan meremuk juga, laksana ayam kena penyakit menular. Stres juga, depresi juga, jatuh juga. Bahkan Zainuddin sakit, tidak bisa bangun dari kasurnya sampai 2 bulan. Itu menunjukkan bahwa cintanya memang dalam dan sejati. Kalau sudah sampai di titik ini, tidak usah ngomong jantan lagi. Tapi yang kita bahas adalah itu memang benar cinta. Tidak sekedar ingin senang-senang dalam cinta. Bahkan ceritanya Zainuddin ini kan sampai ketika Hayati akan menikah dengan Aziz, dia meminta Muluk untuk meneliti siapa Aziz itu. Ternyata dari informasinya Muluk, Aziz ini anak ndak beres, suka gonta-ganti perempuan, suka membawa perempuan ke rumah, suka main judi, suka minum-minum. Ini menambah berat bebannya Zainuddin. Ketika dia ngirim surat mengingatkan Hayati, balasannya Hayati malah menyakitkan. Dianggapnya Zainuddin ini cemburu saja, ndak ikhlas saja.
Oh, itu semakin memukul Jainuddin. Itu dalam ceritanya begitu. Jadi akhirnya Jainuddin ambruk. Untung saja dia punya seorang sahabat, meskipun mantan preman, namanya Muluk. Muluk inilah nanti yang membesarkan hatinya Jainuddin, membangkitkan dia kembali dari kekecewaan-kekecewaannya. Baik, jadi pelajaran kesekian dari Buya Hamka tentang cinta. Cinta adalah kekuatan dan sekaligus kelemahan.